Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Pembahasan sebelumnya yaitu terkait dasar talqin zikir yang dilakukan oleh seorang mursyid. Itu dasarnya dari mana, sumbernya dari mana. Dari penjelasan sebelumnya bahwa talqin dzikir ini sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah bersama para sahabat, kemudian Rasulullah mentalkin para sahabat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling cepat menuju Allah, paling mudah dan paling utama." Sayyidina Ali minta jalan atau metode yang praktis, ya, mudah dan paling utama. Terus Rasulullah menjawab, "Hei Ali, kalau begitu kamu alaika bi mudawamati dzikrillah. Ya sudah, kamu banyak mengingat Allah." Terus Sayyidina Ali masih bertanya lagi, kalau mudawamatu dzikr ini dzikir apa? Ya, kemudian Sayyidina Ali minta yang lebih konkret, zikirnya apa ya Rasul? Terus Rasulullah menjawab, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ini jawaban Rasul. Terus andai 7 langit dan 7 bumi ditimbang, ya, dan kalimat la ilaha illallah juga ditimbang, ya, kualitasnya. Jadi 7 langit 7 bumi ditimbang, kemudian kalimat la ilaha illallah juga ditimbang, apa yang terjadi? La rojahat la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kemudian dasar yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, menceritakan soal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Rabbi, alimni syai'an adkuruka bi wa adkuruka bi." Wahai Tuhanku, ajarilah aku zikir yang bisa untuk mengingatmu. Terus Allah menjawab, Musa, ya Musa, kul, katakan, la ilaha illallah."
Terus berikutnya, qala ya rabbi kullu ibadika yaqulun hadza, apakah ini juga berlaku untuk semua hamba-hambamu? Qala, jawab siapa Allah, kul, katakanlah la ilaha illallah. Jadi dasarnya jelas soal zikir nafi isbat, yaitu la ilaha. Terus Nabi Musa masih bertanya lagi, ya Rabbi innama uridu syai'an tahsuni bihi. Terus Nabi Musa masih tanya lagi, ya Allah, berikan yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Apa sih rahasia la ilaha illallah? Qala, menjawab siapa Allah, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'i bil ardin as-sab'i kafatan, andai langit 7 dan bumi 7 itu ditimbang dengan la ilaha illallah juga ditimbang, malat bihim la ilaha illallah, niscaya timbangan la ilaha illallah itu lebih berat. Karena itu ya, kita bersyukur ya sudah punya bekal, yaitu zikir nafi isbat la ilaha illallah yang sudah memenuhi syarat dari apa yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdullah Asy'arani, yaitu zikir talqin zikir nafi isbat yang diperoleh dari guru yang memiliki mata rantai secara muttasil sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita amalkan, ya mulai dengan sholat tasbih 4 rakaat, ya kalau malam itu menurut hadis Nabi 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dilanjutkan dengan zikir istighfar 100, sholawat 300, kemudian zikir nafi isbat yaitu 1000. Ini sebagai bekal kita. Kemudian berikutnya, wa huwa nadhirun su'ali ali li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan bermula penjelasan soal hadis tentang Nabi Musa yang bermunajat kepada Allah, ya, tentang keutamaan la ilaha illallah, itu nadhirus su'ali ali, sebagai nadhir, ya, sebagai padanan pertanyaan Ali li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala haddin sawa, ya, atas batasan yang sama. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis. Rasulullah bersabda, wala bersabda siapa Rasulullah, ya Ali, Rasulullah dawuh kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, la taqumu sa'ah, la taqumu, tidak akan terjadi apa as-sa'atu, kiamat, ya, jadi kiamat tidak akan terjadi, wa ala wajhil ardi, dan di atas muka bumi, wa ala wajhil ardi, dan itu di atas muka bumi, man, bermula orang, yaqulu, yang berzikir, Allah, Allah. Ini namanya zikir ismudat, ya, Allah, Allah. Jadi sumbernya jelas bahwa Sayyidina Ali, ya, didhawuhi oleh Rasulullah SAW, kiamat itu tidak akan pernah terjadi selama di muka bumi ada orang yang ahli zikir, yaitu Allah,
Allah. Ini pentingnya kenapa kita harus berlatih untuk zikir. Jadi kita ini latihan dulu. Latihan itu ya perlu dipaksa. Setelah kita paksa, karena mesti hawa nafsu kita itu kan pengennya yang enak-enak. Pengennya ya tidur nyenyak, ya. Ya untuk bangun sholat malam ya nafsu nggak mau. Apalagi ditambah sholat tasbih, nggak mau lagi. Tambah zikir, nggak mau lagi. Gitu. Karena nafsu pengennya tidur nyenyak, enjoy, gitu, tanpa ada yang memberatkan. Itu nafsu. Tapi kita tidak, kita melawan. Ya. Di saat orang pada tidur, kita cukup istirahatnya dari jam 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2, jam 3 mulai. Kita lawan. Ini melatih. Melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya memang berat. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu batin sudah nyaman. Hati itu sudah klik, merasakan kenyamanan. Misalkan semalam kita nggak bangun, nggak sholat, itu kayak ada terasa yang kurang. Kenapa semalam nggak bangun? Karena hatinya sudah mulai klik, sudah mulai jatuh cinta terhadap zikir. Dan berhasil melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini ya sangat lembut. Lembut, ya menggoda kita. Maka salah satu caranya adalah kita paksa lawan. Ya, dengan bangun qiyamul lail, ya, dengan zikir. Ini sebagai salah satu bagaimana kita tidak mau diperbudak oleh nafsu. Berbeda dengan orang-orang yang kalah. Orang-orang kalah itu ya, dia diperbudak oleh hawa nafsunya, tidak sadar, dan dia merasa enjoy. Maka berat ketika ditarik untuk sholat malam, zikir. Karena nafsunya menguasai, membelenggu. Ya alhamdulillah kita tidak dalam posisi itu. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah terbiasa, rutin gitu ya, maka akan menjadi dari dipaksa menjadi kebiasaan, terus akhirnya menjadi cinta, akhirnya senang. Ya, kemana-mana zikir senang. Terus sesudah Ramadan nanti dilanjut habis maghrib isya dengan zikir nafi isbat, itu senang, hati senang. Apalagi kalau sudah memahami makna yang terkandung di balik kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau tadi kan hadisnya itu hanya menjelaskan soal kalimat la ilaha illallah. Nah, nanti kita akan bahas rahasia kedalaman kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah membahas rahasia la ilaha illallah, itu semakin asik. Kita zikir itu semakin menikmati, nggak terpaksa. Ya, kita sedang berproses menuju orang yang mencintai untuk zikrullah. Jadi hadis yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini jelas. Posisi ahli torekoh, ya, posisi orang-orang ahli zikir memiliki peranan penting menahan terjadinya kiamat. Jadi kalau masih ada zikir, itu berarti kiamatnya masih lama. Kecuali kalau orang sudah tidak mau pada zikir, ya, nah itu tanda-tanda kiamat sudah. Kalau masih ada orang yang zikir Allah,
ini ba'di dzikir Naksabandiyah ya, itu kiamat tidak akan pernah terjadi. Kemudian berikutnya, qala Sayyidi Yusuf, berkata siapa ya Sayyidi Yusuf? Sayyidi Yusuf, summa inna aliyan, kemudian sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu, dia semoga meridai siapa Allah anhu kepadanya. Tolaba mencari siapa Sayyidina Ali at-talqin. Jadi Rasulullah Sayyidina Ali sendiri menurut versi Sayyid Yusuf itu menjelaskan bahwa Sayyidina Ali itu meminta, ya tolaba meminta at-talqin min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Sayyidina Ali, kaifa adkur ya Rasul, bagaimana aku zikir? Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahmid ainaka wasfa minni salasa marrati. Tutup ainaka, matamu. Di Rasulullah dawuh, hei Ali, tutup matamu, wasma, dan dengarlah, minni, dariku, salasa marratin, 3 kali. Dengarkan baik-baik dariku kalimat summakul anta, kemudian kamu ucapkan dirimu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini 3 kali, salah samar. Wa ana asma'u, dan aku mendengar. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah samarotin, 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, mudbigon ainaihi, dengan posisi tertutup matanya. Tertutup matanya itu tujuannya supaya pandangannya itu bisa fokus. Maka di beberapa tarekat Naksabandiyah di Sumatera ya, itu kalau zikir suluk itu kepalanya itu ditutup pakai surban, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuannya tadi untuk mengurangi pandangan mata melihat objek di luar. Karena kalau misalnya dibuat dipejamkan, kadang kan pasti ada ngelirik, dibuka juga. Nah, kemudian ditutup dengan surban, ya artinya mata tidak bisa melihat objek. Nah, tujuannya menggunakan penutup mata ini supaya fokus. Fokus yang diingat hanya Allah. Konsentrasi pikiran yang diingat hanya Allah. Yang di dalam hati hanya Allah. Selain Allah, masih Allah, minggir dulu. Urusan kantor, urusan dunia, minggir dulu. Sekarang sedang selalu zikrullah, mengingat Allah. Rafi'an sautahu, mengangkat suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini zikirnya Naksabandiyah juga ada, Qadiriyah juga ada, Satariyah juga sama, la ilaha, dari sumber yang sama. Hanya kemudian setelah turun ke generasi-generasi berikutnya itu kemudian menjadi beda-beda karena ya tokoh yang mencetuskan seperti Thariqah Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani punya cara
untuk membuat kaifiat bagi para muridnya. Begitu juga Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ya, dan para mursyid yang lainnya. Jadi sumbernya ke atasnya sama, mengerujuknya kepada Sayyidina Ali kalau pikir nafi isbah. Wa Ali, dan bermula Ali radhiyallahu anhu itu yasma'u, mendengar siapa? Sayyidina Ali. Ali mendengarkan Rasulullah zikir 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sumakola, kemudian berkata siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ali kemudian berkata, ya, karena Rasulullah sudah membaca la ilaha illallah 3 kali, Ali juga membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah samaratin 3 kali. Ya. Madmadun ainaihi, dengan tertutup matanya. Matanya tetap tertutup. Rafi'an, mengangkat sautahu, suaranya. Ini yang disebut zikir jahar. Jadi kalau zikir la ilaha illallah jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan, ya. Harus seperti yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali juga melakukan hal yang sama. Matanya terpejam, suaranya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang disebut zikir thariqah yang sumbernya dari para mursyid dari guru-gurunya yang memiliki mata rantai sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wan Nabi, dan pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasma'u, mendengar siapa? Nabi. Jadi Nabi juga mendengar zikirnya Sayyidina Ali. Ya, jadi jelas ini dasar orang-orang ahli thariqah itu zikir nafi isbat la ilaha illallah, ya, sumbernya adalah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, aku berkata, walam ajid hadhil kaifiyah allati amalha Rasulullah SAW li aliyin radhiyallahu anhu fi syai'in minal usul. Walam ajid, dan aku tidak menemukan hadhil kaifiyat ini allati amalaha, yang telah mengamalkan kaifiyat siapa? Rasulullah SAW li aliyin, kepada Ali radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridai siapa Allah anhu, bisai'in, dalam sesuatu, minal usuli, dari hal-hal yang bersifat usuli, yang bersifat pokok. Maksudnya bahwa sumber zikir la ilaha illallah itu puncaknya dari Nabi besar Muhammad SAW, kemudian turun ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali turun ke Hasan, Husain, terus sampai ke guru. Nah, udah jelas bahwa sumber zikir la ilaha illallah dari Rasulullah SAW. Akan tetapi zikir nafi isbat la ilaha illallah ini tidak disampaikan menjadi bagian ajaran yang usuli, yang pokok, seperti rukun iman, rukun Islam. Artinya apa? Bahwa zikir thariqah ini segmentasinya itu khusus, ya, sehingga tidak masuk usuli. Bagi orang yang mengamalkan zikir nafi isbat, jelas dasarnya, jelas sumbernya. Kenapa tidak dijadikan usuli? Karena orang yang tertarik pada zikir thariqah itu tidak banyak. Orang yang
senang terhadap ilmu thariqah juga tidak banyak. Segmentasinya terbatas. Maka tidak menjadi bagian usuli yang harus diamalkan umat Islam. Tapi kalau ada umat Islam mengamalkan zikir Nabi isbat, ya tidak apa-apa, karena jelas sumbernya dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sumbernya langsung dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan dari analisa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Maka kita bisa melihat ya, di zaman sekarang ya, orang yang zikir Nabi isbat secara khusus itu ya orang-orang ahli thariqah. Sedangkan yang non thariqah paling zikir Nabi isbatnya ketika tahlilan. Ketika tahlilan ya zikirnya hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Tidak menemukan makna-makna yang khusus. Berbeda dengan zikir thariqah, itu la ilaha illallah itu nanti akan dikaji kedalaman maknanya. Ya, maknanya cukup banyak sekali. Ya. Tidak sebatas tidak ada Tuhan selain Allah, tidak sebatas, tapi ada kedalaman makna. Bahkan ya, para ulama sufi pun ada yang mengurai dari kata demi kata. La itu apa, ilaha itu apa, illah itu apa, Allah itu. Ya, begitu juga dalam thariqat Syatariyah yang berkembang di Jawa, ini juga punya simbol ya, kalimat la ilaha illallah yang kita temukan dalam manuskrip para ulama pengamal Syatariyah itu juga la itu terus ada alif di tengah, ilaha sebelah kanan, terus illah sebelah kiri, baru Allah ke hati. Hati itu posisinya sebelah kiri bagian bawah. Nah, jadi jelas kita punya dasar yang kuat, yang kokoh. Ya, ketika ditanya apakah ini sesat, ya kok sesat sih, tidak benar gitu kan? Karena sesat itu kan karena Anda tidak tahu. Kan? Kalau Anda baca kitab ini sumbernya jelas, ya, tapi yang sesat ya pikiran Anda. Kita sebagai generasi yang hidup di zaman sekarang, paling tidak kita mengamalkan itu tahu dasar ilmu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan penjelasan malam ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.